Halo anak-anak hebat semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari mana saja. Kembali lagi di channel Miss Yulia Classroom. Kali ini kita akan membahas tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu terfokus pada muatan bahasa Indonesia, KD 3.7 dan 4.7, muatan IPA KD 3.7 dan 4.7, dan muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Dan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi dan mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Dan yang ketiga, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan dan menuliskan laporan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Ayo kita mulai saja pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ya, pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Adapun sifat kepahlawanan yang dimiliki yaitu berani, rela berkorban, cinta tanah air, berjiwa satria, pantang menyerah, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang perhatikan contoh sikap kepahlawanan berikut ini. Gambar pertama menunjukkan seorang anak sedang menolong seorang kakek untuk menyeberang jalan. Nah, ini termasuk sikap seorang pahlawan karena anak tersebut telah menolong sesama. Kemudian gambar berikutnya adalah seorang anak sedang membantu sahabatnya yang terjatuh dari sebuah sepeda. Nah, ini termasuk sikap seorang pahlawan ya anak-anak. Kemudian gambar yang ketiga adalah sikap sportif. Harusnya kalian menerima kekalahan dengan berjiwa besar. Itu termasuk sikap seorang pahlawan. Nah, pada gambar tersebut, anak tersebut menangis, maka dia tidak memiliki jiwa seorang pahlawan. Harusnya dia bisa menerima ya, dan belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan juara. Kemudian gambar yang keempat. Nah, di sini ada dua orang anak yang sedang saling memaafkan. Nah, seorang pahlawan itu juga harus berjiwa besar untuk bisa saling memaafkan satu sama lain. Menolong orang-orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, mari sekarang kita pelajari lebih lanjut tentang raja-raja dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam berikut ini. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan tertua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Purnawarman yang bijaksana. Nama kerajaan Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara. Negara artinya kerajaan atau negara. Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Nah, mari kita baca teks berikut bersama-sama untuk mengetahui sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan.
Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaretan. Nah, dari teks tersebut, perjuangan apa yang kalian bisa simpulkan dari Raja Purnawarman? Ya, Raja Purnawarman telah memperbaiki 2 aliran sungai sehingga ladang para petani dapat dialiri air sehingga menjadi subur dan tidak kekeringan pada musim kemarau. Dan sikap kepahlawanan yang ia miliki yaitu ia berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan, sehingga rakyat menjadi hidup aman dan sejahtera. Jadi, hal yang kita bisa pelajari dari sifat yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yaitu menjadi pemimpin yang mementingkan kepentingan bersama, terutama untuk kesejahteraan rakyat-rakyatnya. Jadi, hal ini bisa kalian contoh seandainya suatu saat nanti kalian menjadi pemimpin. Nah, berikut ada beberapa contoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Yaitu ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, kemudian Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gua Talu Makassar, Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit, yaitu rajanya Hayam Wuruk. Nah, mari kita sekarang bahas satu persatu tentang sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja tersebut. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur yang terletak di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Nama rajanya adalah Raja Balaputradewa. Balaputradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya pada tahun 850 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat, sehingga para pedagang merasa aman melakukan pelayaran melalui Kerajaan Sriwijaya. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti atau pajak, sehingga Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya yang masih tertinggal adalah Candi Muara Takus dan Prasasti Kedudukan Bukit. Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk merupakan raja keempat Kerajaan Majapahit. Ia memerintah pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang bijaksana dan perhatian terhadap rakyatnya. Nah, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, ia dibantu oleh seorang Mahapatih yang bernama Patih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang Mahapatih yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1336, ia mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sebelum ia berhasil menguasai pulau-pulau yang ada di Nusantara. Yang berikutnya adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh yang bercorak Islam pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Nah, salah satu peninggalan dari Kerajaan Aceh yaitu Masjid Raya Baitur Rahman dan Makam Sultan Iskandar Muda. Yang berikutnya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja kerajaan Gua Talu di Makassar, Sulawesi Selatan.
Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Sulawesi. Anak-anak, untuk dapat memahami sifat kepahlawanan dari seorang pahlawan pada suatu teks bacaan, alangkah baiknya kalian memahami isi bacaannya tersebut dengan mencari semua informasi penting di dalamnya. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Semua informasi penting tersebut kita bisa peroleh dengan menemukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti berikut. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa? Contohnya, apa peninggalan dari kerajaan Tarumanegara? Nah, yang berikutnya ada kata tanya yaitu siapa, untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Contoh kalimatnya, siapa nama raja dari kerajaan Tarumanegara? Ya, kemudian kata tanya berikutnya di mana, untuk menanyakan tempat ya. Contoh kalimatnya yaitu di mana letak kerajaan Tarumanegara. Berikutnya adalah kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, contoh kalimat tanyanya, kapan berdirinya kerajaan Tarumanegara. Berikutnya kata tanyanya adalah mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contoh kalimat tanyanya, mengapa rakyat sangat mencintai Raja Purnawarman? Nah, kata tanya berikutnya adalah bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, dan tahapan. Kalimat tanyanya adalah bagaimana cara Raja Balaputradewa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, sekarang coba dijawab pertanyaan berikut. Apa yang menyebabkan kita bisa melihat bayangan kita di cermin atau di air? Ya, kita bisa melihat bayangan diri kita yang tampak ketika kita memandangi cermin atau air yang jernih berasal dari cahaya yang dipantulkan oleh air tersebut. Oleh karena itu, salah satu dari sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Cahaya memiliki beberapa sifat yang harus diketahui. Nah, mari kita pelajari satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Contoh penerapan sifat cahaya merambat lurus bisa dilihat pada penggunaan lampu senter atau lampu sorot kendaraan bermotor yang merambat lurus yang kerap dimanfaatkan oleh manusia. Sifat cahaya merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Nah, kalian bisa melakukan percobaan di rumah seperti contoh berikut. Kertas-kertas diletakkan sejajar dengan dilubangi di tengahnya. Nah, ketika kalian meletakkan senter atau menghidupkan senter dan meletakkannya di dekat lubang, maka sinar cahaya dari senter akan menembus hingga mengenai kertas yang terakhir. Nah, apabila kertas yang salah satunya dipindahkan, maka cahaya tidak dapat merambat lurus ke kertas terakhir. Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Nah, ketika cahaya senter diarahkan ke cermin, maka pantulannya akan terlihat pada kertas. Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat kamu mengarahkan senter ke kertas melalui gelas bening. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari kertas tersebut. Sama halnya ketika pagi hari, cahaya dapat menembus kaca jendela kalian sehingga kalian dapat merasakan sinar matahari dari dalam rumah. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh penerapan pembelokan cahaya adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal. Contoh lainnya adalah saat kamu melihat pensil terlihat patah dan lebih besar saat dimasukkan ke dalam air. Perhatikan percobaan berikut. Nah, kalian bisa melakukan percobaan berikut ini. Sediakan 2 gelas bening dan 2 buah pensil. Tuangkan air pada salah satu gelas, kemudian letakkan pensil di dalamnya. Nah, dapat terlihat bahwa gelas yang tidak berisi air, pensilnya terlihat tetap. Sementara pensil yang terdapat pada gelas berisi air terlihat seperti patah atau lebih besar. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan.
Cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi beberapa warna. Kalian bisa melakukan percobaan untuk menghasilkan pelangi di rumah kalian dengan cara berikut. Jadi, letakkan sebuah ember dan masukkan sebuah cermin di dalamnya. Ketika ada cahaya matahari yang datang, cahaya matahari akan terpantul melalui cermin dan akan menghasilkan warna-warna yang indah seperti pelangi. Nah, kalian bisa melakukan percobaan dari sifat-sifat cahaya tersebut di rumah kalian masing-masing ya, untuk melakukan pembuktiannya secara langsung. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan penjelasan singkat tadi kalian paham tentang sifat-sifat cahaya, kemudian sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja terdahulu, baik itu dari kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam, serta menggunakan kalimat tanya dengan benar. Nah, berikut ada soal latihan, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih anak-anak.